Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Kemarin habis libur ya? Ya. Sebelum kita mulai pelajaran, coba ketua kelas bikin baca doa. Siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu ya. Baik, Bu. Adita Ayu sakit. Ahmad Abi. Dispek, Bu. Dispek. Oh iya, kemarin lomba marching band ya. Iya, Bu. Ahmad Sahreza. Ayusa. Oke, kita doakan semoga teman kita yang sakit diberikan kesembuhan. Bisa berkumpul lagi bersama kita. Baik, sebelum kita mulai, Ibu mau membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelasnya itu kita buat bersama-sama. Nanti Ibu kasih ini ya, silakan kalian tulis aturan apa yang kalian mau ada ketika pelajaran fisika. Satu orang silakan menuliskan aturan apa atau kesepakatan apa yang ingin kalian lakukan ketika pelajaran fisika. Boleh ketua kelas bantu bagikan? Iya, langsung ditulis aja, nggak usah ditulis namanya. Nanti ketika selesai ditulis, silakan langsung tempel di sini. Oke, sudah semua ya? Ini kesepakatan yang kalian tulis. Coba kita diskusikan bersama-sama ya. Fisika. Kita lihat yang pertama. Tidak boleh berkata kasar. Terus tidak boleh berisik, bercanda ketika jam berlangsung. Yang pertama, tidak boleh berkata kasar. Nah, di sini tidak boleh berkata kasar, artinya nama-nama kalian itu tidak ada yang namanya di kebun binatang, ya. Oh, iya, Bu. Semuanya pintar ya. Ya. Namanya sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tua kalian. Berarti kita sepakat untuk tidak berbicara atau berkata Kasar. Selanjutnya, tidak boleh berisik. Saat jam
kedua, tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Jadi ketika guru menjelaskan, maka kalian harus fokus untuk mendengarkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan, ketika nanti dikasih kesempatan untuk Bertanya. Oke. Di sini ada menggunakan handphone di dalam kelas, tetapi di waktu tertentu. Sepakat tidak menggunakan handphone? Boleh menggunakan handphone di saat tertentu. Ini kita harus diskusikan. Saat tertentunya itu ketika apa? Saat selesai menjelaskan materi. Oke. Saat selesai menjelaskan materi ya. Ya, Bu. Ya. Nah, kalaupun ketika penjelasan materi itu tidak apa-apa. Yang penting ada instruksi dari gurunya bahwa kalian boleh mencari materinya di handphone. Ini kesepakatan kita bersama yang sudah kalian tuliskan. Kita sepakat untuk mematuhi aturan ini ketika dalam mata pelajaran fisika. Nah, sewaktu-waktu kesepakatan ini bisa diubah, bisa ditambahkan dan bisa dikurangkan. Tergantung nanti bagaimana akan berjalan ya. Jadi yang ini bisa diubah sewaktu-waktu. Bisa kita tambahkan dan bisa kita kurangkan. Tergantung nanti ke depannya bagaimana, kesepakatan apa yang akan kita tambahi. Ini sepakat semua? Sepakat. Oke. Ini akan kita terapkan mulai hari ini untuk kesepakatan kelas F13 pada mata pelajaran fisika. Oke. Sekarang yang ini boleh nanti diketik, minta tolong sekretaris. Hasilnya nanti diketik, terus kita tempelkan di sini. Jadi teman-temannya akan ingat kesepakatan apa yang telah kita buat. Paham? Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Siang, Bu. Terima kasih telah menyempatkan waktu untuk mendengarkan sedikit penjelasan tentang saya. Bapak Ibu udah makan belum? Sudah. Alhamdulillah ya Allah. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan materi yang saya peroleh dari pengimpasan TGP. Di sini ada kebutuhan dasar dan 5 posisi kontrol guru. Nah, tujuan pembelajaran khusus yaitu yang pertama, peserta dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia baik murid maupun guru. Yang kedua, peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Yang ketiga, peserta dapat mengidentifikasi peran dan sekolah serta guru dalam upaya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak.
Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan baik secara fisiologis maupun secara psikologis. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, yang keempat kesenangan, dan yang kelima yaitu kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup yang ini bersifat fisiologis, contohnya seperti makanan, kesehatan, dan rumah, serta lain-lain ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, di sini bersifat psikologis, di mana siswa itu perlu untuk disayangi dan diterima oleh orang tua maupun lingkungan sekolahnya. Di sini kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima meliputi interaksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang, dan diterima menjadi suatu bagian kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Nah, penguasaan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, keinginan untuk memberikan pengaruh pada orang lain. Lanjut, ada kebebasan. Kebebasan ini biasanya siswa itu cenderung untuk mencoba hal-hal yang baru, terus dia melakukan banyak pergerakan dan tidak terlalu terpengaruh oleh omongan orang lain. Nah, yang kelima di sini ada kesenangan. Kesenangan itu adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan biasanya menikmati apa yang dilakukan. Mereka memiliki konsentrasi yang sangat tinggi dalam mengerjakan hal yang mereka senangi. Nah, Bapak Ibu, apakah peserta didik kita di sekolah ini terpenuhi kebutuhan dasarnya? Terpenuhi. Boleh salah satu menceritakan kira-kira kebutuhan apa yang terpenuhi oleh siswa-siswi kita di sekolah? Silakan Ibu Hana. Salah satunya kasih sayang ya Bu. Apalagi ketika kita menjadi seorang wali kelas, kita juga punya peran tambahan untuk memberikan kasih sayang khusus kepada siswa-siswi kita, dimana nggak mungkin dari seluruh siswa itu selalu berperilaku yang maunya kita baik semua gitu ya Bu ya. Tapi kan ada juga yang memang ada siswa-siswa yang di rumahnya kebutuhan kasih sayangnya menurut mereka itu kurang terpenuhi, sehingga mereka mencari perhatian di sekolah. Nah, tugas kita sebagai guru juga memenuhi salah satunya itu kasih sayang di sekolah, bagaimana kita perhatian, memberi perhatian lebih kepada mereka walaupun tidak secara khusus gitu ya Bu, karena takutnya kan ada kesenjangan sama siswa-siswa lain, tapi paling tidak ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, kita juga melakukan sebuah pendekatan, minimal mereka diperhatikan di sekolah, apa yang mereka tidak dapatkan di rumah mereka bisa dapatkan di sekolah melalui peran wali kelas. Seperti itu Ibu. Baik. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Saya Bu, Silakan. kesenangan. Kesenangan Ya, contohnya? kesenangan. Contohnya ketika kita dalam proses pembelajaran ya Bu ya, proses belajar mengajar di kelas itu kita berusaha dan semampu kita untuk membuat si anak itu senang ya dengan metode dan model pembelajaran yang sudah kita miliki dan kita ajarkan kepada anak-anak, di mana mereka mengikuti pelajaran itu dengan senang dan tidak dengan keterpaksaan. Ya, di situ terciptanya atau terpenuhinya si peserta didik itu senang, terdapat pada poin kesenangan tersebut. Iya, baik. Jadi karena siswa-siswi kita beragam ya Bapak Ibu, yang karakternya beragam dengan kelas sosial yang berbeda juga, maka sesuai dengan kebutuhan mereka cara kita menanganinya. Nah, di sini ada studi kasus. Dari kasus 1, Dinda seorang anak kelas 3 SD begitu tiba di rumah sepulang sekolah menangis dan mengadu kepada ibunya bahwa dia benci kepada Bu Rani, gurunya. Menurut Anda, mengapa Dinda benci terhadap Bu Rani? Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Boleh Bapak Ibu? Mungkin Kasih ada sayang. Kasih sayang. Dia kebebasan. Kebebasan. Ini kebutuhan yang belum terpenuhi ya? Iya. Iya. Kebutuhan yang sudah dipenuhi apa? Untuk kasus yang tadi?
kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda, dia kan ngadu ke mamanya nih, berarti dia Iya. membutuhkan Kasih kasih sayang. Itu yang sudah terpenuhi ya. Ya, Nah, belum terpenuhi. yang belum terpenuhinya kebebasan. Kebebasannya Terus? yang kurang, kesenangan dia Kesenangan. melakukan sesuatu hal. Misalnya kenapa ya dia jadi melakukan suatu hal tiba-tiba gurunya kamu tidak boleh begini, jadi dia merasa melanggar, dia melanggar, ya. ya, itu yang belum melanggar terpenuhi. aturan ya Bu. Iya. Nah, lanjut. Ini studi kasus yang kedua. Tahun ini Dimas menjadi murid kelas 1 SMP. Ia senang sekali ketika di sekolahnya ia mulai belajar bahasa Inggris. Setiap hari ia belajar bahasa Inggris, ia terlihat rajin dan semangat sekali. Belajar sampai akhirnya ia bisa bicara dalam bahasa Inggris sederhana dengan baik dan lancar. Kebutuhan apa yang telah dipenuhi oleh Dimas? Kesenangan, Kebebasan. Ya. Terus kebutuhan yang belum terpenuhi? Kasih sayang, Sayang. itu tidak terdapat kasih sayang. Iya. Nggak ada kalimat. Lanjut. Ini studi kasus selanjutnya boleh dibacakan Bu Nisa. Tadi kasih sayang. Oh, Aku udah lanjut baca. Bu Bu ini. Isnur. Oh, aku. Yaudah. Studi kasus SMA. Ihsan, siswa kelas 10A SMA karakter mulia adalah anak pendiam dan pemalu. Ia lebih banyak membaca di perpustakaan atau berdiam di kelas setiap jam istirahat. Suatu ketika SMA karakter mulia mengikuti lomba debat antar SMA. Tiba-tiba Adit, salah satu anggota tim yang ditunjuk mengikuti lomba tersebut, dirawat di rumah sakit karena demam berdarah. Kepala sekolah bertanya kepada guru tentang siswa yang dapat menggantikan Adit. Guru-guru sepakat merekomendasikan Ihsan karena pengetahuannya yang luas dan kinerjanya yang bagus dalam pelajaran bahasa Inggris. Ternyata Ihsan dan teman-teman satu timnya, Sinta dan Indra, menjadi juara umum sejak saat itu. Ihsan berubah menjadi anak yang lebih percaya diri. Ia tidak lagi pemalu dan pendiam lagi. Kebutuhan dasar mana yang terpenuhi pada Ihsan sehingga membuatnya berubah? Kira-kira apa Bapak Ibu kebutuhan dasar Ihsan? Kasih sayang, berupa kepercayaan, iya, Kepercayaan. penguasaan. Penguasaan. Iya. Nah, di sini setelah tadi kita membahas tentang 5 kebutuhan dasar pada manusia, ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru kita bisa menjadi pemukul, pembuat rasa bersalah, Ya. bisa menjadi teman, bisa menjadi pemantau, dan bisa jadi manajer. Nah, Bapak Ibu, untuk kasus yang tadi, untuk 5 posisi kontrol yang tadi, ini kita ada identifikasinya. Yang pertama yaitu patuhi aturan saya atau awas. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Yang ketiga, kamu pasti selalu yang terakhir selesai. Kira-kira ini kita sebagai apa? Pembuat Penghukum. rasa bersalah, bukan? Penghukum. Penghukum. Ya, penghukum. Iya, ini berarti kata-katanya kita sebagai Penghukum. penghukum. Terus Ibu sangat kecewa dengan kamu. Berapa kali Bapak harus kasih tahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat begini? Ini kata-kata untuk Membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah. Lanjut di sini peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Di sini kita sebagai Pemantau. iya pemantau. Hmm. Kita sebagai pemantau. Nah selanjutnya dengan kata-kata begini, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Sanksi atau konsekuensinya apa ya? Kata-kata ini berarti kita sebagai Teman. Nah lanjut. Apa yang kita yakini? Kesepakatan kelas apa yang telah kita buat? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan apa rencanamu untuk memperbaikinya? Nah, di sini kita posisinya sebagai manajer. Bapak Ibu, ini termasuk tipe yang mana? Yang pertama kan ada penghukum ya. Guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Guru pembuat rasa bersalah akan membuat keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa salah, atau merasa rendah diri. Yang ketiga,
guru akan berupaya menjadi mengontrol muridnya melalui hubungan yang baik dengan murid, dengan berupaya bahwa kita itu temannya mereka. Yang keempat, guru sebagai pemantau, di mana guru mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas apa yang telah kita awasi. Yang kelima, guru sebagai manajer. Posisi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar memperoleh solusi. Nah, Bapak Ibu, mungkin ada yang di sini yang mau bercerita. Bapak Ibu pernah ada di tipe manakah? Mungkin dulu Hana. Kalau saya nggak salah satu, mungkin pernah juga menjadi teman di kelas, kemudian pernah menjadi seorang penghukum juga. Cuman kalau untuk jadi penghukum, kita maunya jadi teman gitu ya sama anak-anak agar suasana belajar kan juga lebih nyaman. Ada anak-anak kalau menganggap gurunya juga asik gitu kan sama mereka lebih senang belajarnya, lebih nyaman dibanding dengan guru yang tegang gitu. Dikit-dikit nanti kamu kok keluar sana, kamu kok nggak bawa tugas, keluar sana. Ntar ini ada yang dihukum, dipestrap lah di depan. Nah, kalau saya, tapi mungkin pernah juga saya menjadi seorang penghukum gitu, ketika anaknya melakukan kesalahan ya Bu. Contohnya apa Ibu ya? Contohnya salah satunya ada siswa yang tidak mengikuti jam pelajaran saya. Nah, kemudian setelah jam pelajaran saya selesai, kebetulan pada saat itu barangnya sama saya simpan karena saya merasa anak ini nggak ada di kelas, tapi barangnya ada. Kemudian barangnya saya simpan, lalu setelah jam selesai anaknya menghampiri saya. Kemudian dia menjelaskan ini dengan segala alasannya ya, alasannya yang tidak bisa dibenarkan gitu. Kemudian akhirnya saya memberi, sebenarnya bukan hukum, lebih ke solusi bagaimana kamu bisa mengejar ketertinggalan kamu di jam pelajaran. Akhirnya saya memberikan hukuman berupa memberikan tugas selama jam pelajaran itu saya membahas apa, kemudian dia harus menyalin pelajaran yang sama yang dilakukan sama teman-temannya. Ya tujuannya agar pada saat jam pelajaran dia tidak ada di kelas, dia juga bisa mengikuti apa yang tadi temannya pelajari pada saat jam pelajaran. Salah satunya gitu Ibu. Baik Ibu Hana, terima kasih. Sama Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain yang Bu Era nih mau cerita. Ayo Bu Era cerita aja. Kalau saya rasanya saya pernah melakukan sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika itu saya lagi menerangkan di salah satu kelas, dan di bagian belakang itu Duduk di belakang ya Bu ya? Iya, itu biasanya tuh kurang kondusif. Nah, dua anak itu dia asik ngobrol aja, sedangkan yang lainnya memperhatikan saya sambil mencatat. Nah, saya panggil salah satunya yang si biang keroknya itu untuk ke depan. Terus saya suruh dia menjelaskan ke temannya, tapi temannya melakukan yang sama kayak dia. Temannya asik ngobrol, tidak ada yang memperhatikan dia. Nah, terus setelah itu saya tanya, bagaimana rasanya kamu menjelaskan di depan, tapi temanmu nggak memperhatikan kamu? Kamu merasa dihargai tidak? Jawabannya tidak. Terus secara nggak langsung apa yang kamu lakukan tadi itu sama terhadap saya gitu. Kamu tidak menghargai saya yang lagi beri kamu materi di depan. Terus akhirnya dia minta maaf dan menyesal dan bilang nggak akan kayak gitu lagi. Dan emang betul sih, di pertemuan selanjutnya perilakunya alhamdulillah juga. Baik, terima kasih Bu Hera. Mungkin ada yang pernah jadi manajer, Miss Nur, bisa diceritakan ketika Manajer jadi mengatur siswa ya? Iya. Iya. Miss Nur wali kelas bukan? Wali kelas? Iya. Ya, wali kelas 12 Bu. 12 IPS 1. S1. Waktu itu di kelas terlihat ricu ya Bu ya. Sebelum saya masuk gitu, mungkin sebelumnya Kelas kosong. iya kelas kosong atau jam kos gitu ya, jam kos. Nah saya masuk ribu sekali. Saya ya anak-anak biasa seperti biasa ya, bilang salam dulu, berdoa dan lain sebagainya. Namun terlihat masih ramai aja gitu, masih ramai kalau belum saya mengeluarkan kata-kata disiplin, maksudnya biar dia rapi gitu sih, agak tinggi sedikit bahasanya, agak tinggi sedikit. Saya merapikan anak-anak saya pribadi di situ karena pas masuk kelas itu, nah di sana
ada beberapa 2-3 orang yang masih ngobrol aja. Saya samperin. Di situ saya sebagai teman juga, sebagai manajer mungkin ya Mia, seperti itu tipe Manakai gitu kan. Sebagai teman saya merayu dia gitu. Kamu kenapa kok sepertinya tadi baca doa bercanda gitu. Maksudnya tidak mau mendengarkan gitu. Dia bilang, oh iya Miss, maaf Miss, kata tadi lagi asik ngobrol sama teman kayak gitu. Saya berusaha untuk tidak menjadi guru dan menjadi teman dia, jadi biar dia mau mendengarkan kata-kata saya ikuti dia dulu ya. Nah, kemudian mengaturnya itu saya atur duduknya, dipindah. Jadi teman dia berempat itu kan, dua bangku jadi berempat, saya pindah yang 2 di ke belakang kan, yang 2 dikesanakan gitu ya. Jadi dia di rolling sama yang cewek seperti itu. Barulah mulai kondusif gitu, mulai pembelajaran dimulai. Jadi kita sebagai manajer mengatur ya, mengatur kelas, kenyamanan kelas, bagaimana tata tertib kelas ya, dapat ditaati oleh semua warga kelas tersebut. Iya. Kira-kira dari tadi yang Bapak Ibu ceritakan, tipe manakah yang paling ideal nih menurut Bapak Ibu? Jadi teman, lebih ke bestie gitu. lebih ke teman ya. Oke, kalau manajer mungkin kurang bagaimana? Masih ada pemantau lebih takut biasanya. Anak-anak kalau terlalu di ya dikatain suka agak bukannya maju, bukan agak ngeper dia, maksudnya dia ya takut kayak gitu. Persepsi muridnya beda-beda. Jadi dia tegas dikata galak, ada juga kayak gitu. Jadi enak jadi teman ya. Ya. Oke, materi selanjutnya Bapak Ibu tentang segitiga restitusi dan simulasi segitiga restitusi. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Salam bahagia. Tujuan pembelajaran khusus yaitu peserta menjelaskan restitusi sebagai salah satu cara menanamkan disiplin positif pada murid sebagai bagian dari budaya positif di sekolah. Yang kedua, peserta dapat menerapkan restitusi dalam membimbing murid berdisiplin positif agar menjadi murid merdeka. Yang ketiga, peserta dapat menganalisis dengan sikap reflektif dan kritis penerapan disiplin positif di lingkungannya. Nah, pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini ada tahapan restitusi dan kaitannya dengan teori kontrol. Yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Teori kontrolnya tentang kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku apapun itu memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, ini 3 sisi restitusi. Ada validasi tindakan yang salah. Dengan kata-katanya, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Terus ada menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, yang ketiga yaitu menstabilkan identitas. Dengan kata-katanya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Sisi 1, menstabilkan identitas. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat ini. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Jadi kita bisa mengganti kata-kata yang biasa kita gunakan dengan kalimat-kalimat yang lebih reflektif ya Bapak Ibu. Yang kedua itu, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini.
Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari apa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kan kalau kita biasanya kamu salah ini, ya kan, ini bisa kita ganti dengan kata-kata ini. Terus kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Yang kedua, sisi dua, validasi tindakan yang salah. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi kita ya. Namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Terus ada sisi tiga, menanyakan keyakinan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Ini kata-kata untuk menanyakan keyakinan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada studi kasus. Boleh dibacakan, Pak? Boleh nggak? Dari atas. Iya. Kelihatan. Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka, Bapak Joko, di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru tiket di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Jawab Mario dan Adi. Iya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Pak Joko, kalian main lempar-lempar makanan di kantin, kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat? Jawab Adi, ya Pak, dengan wajah sedih dan muka tertunduk atau menunduk. Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Adi, kami tidak bermaksud melakukannya, tapi Pak Joko, tapi apa? Adi, tapi kami tidak sengaja. Ya, terima kasih Pak. Nanti saya lanjutkan. Di sini Pak Joko berkata ya, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah? Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Terus si Mario dan Andi jawab iya. Pak Joko, baiklah. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukan itu ada alasannya ya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Lalu si Adi dan Mario menjawab, iya Pak. Pak Joko berkata, ya Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Terus Mario dan Adi jawab, iya Pak. Pak Joko berkata, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana yang kalian belum tunjukkan. Nah, berlanjut, Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lain. Ini kesepakatan kelas yang sudah dibuat oleh Pak Joko dan siswanya dalam kelas. Terus Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Lalu Pak Joko berkata, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina.
Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Lalu Mario dan Adi menjawab, tidak Pak. Pak Joko berkata, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak. Pak Joko berkata, nah sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Nah, dari studi kasus yang tadi, tugas Anda nih Bapak Ibu, ini ada soal dari studi kasus yang tadi. Mungkin untuk soal yang pertama, dari 5 posisi kontrol, posisi mana yang dipraktekkan oleh Pak Joko? Mungkin ada yang mau menjelaskan? Saya belum. Silakan Bu Lara. Kalau dari cerita yang tadi sudah dibacakan oleh dari 5 posisi kontrol yang saya lihat, Pak Joko ini salah satunya itu berperan sebagai hukum. Itu bisa dilihat juga dari kata-katanya yang ketika dia nanya sama Mario dan Adi adalah, apakah kalian tahu kalau kalian ini lagi berada dalam masalah sekarang? Nah, menurut saya kata-kata itu merupakan kata-kata yang diberikan oleh Pak Joko sebagai penghukum. Terus ada lagi? Teman juga bisa setelah Pak Joko tadi menjelaskan, setelah Mario dan Adi bercerita dan Pak Joko juga berperan sebagai teman, menurut saya di situ mereka memberi masukan kepada Mario dan Adi untuk bersikap lebih baik. Mereka bisa mendapatkan kesenangan dengan cara yang lebih baik, bukan seperti yang mereka lakukan di kantin tadi. Iya. Baik, terima kasih Bu. Terus yang kedua, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Mungkin Pak Rudi? Kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi itu kebebasan sama kesenangan. Ya, mereka senang ketika mereka melempar-lempar makanan, tapi mereka tidak tahu dampaknya akan terkena kepada orang lain. Yang ketiga, apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan dan mencari keyakinan? Mungkin Bu Nisa? Kayak untuk yang pertama menstabilkan identitas, mungkin Pak Joko tadi bilang kalau misalkan Pak Joko itu tidak tertarik dengan masalahnya, tapi dengan solusi yang akan dilakukan. Kemudian yang pasti keduanya validasi tindakan. Tadi kalimatnya Validasi tindakannya tadi. kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, mari kita bersama-sama mencari solusi dari masalah tersebut. Kemudian yang ketiga Mencari keyakinan. apa yang kita percaya yang mungkin kita sepakati. Iya. Jadi kesepakatan masalah yang kita buat. Nah, di situ si Adi sama tadi si Dadi ya. Si Dadi. Mario. Oh, Mario dan Adi tadi ditanyakan sama Pak Joko kesepakatan kelas apa yang telah dibuat, terus apa aja yang memang mereka langgar, tidak menghormati orang lain. Terus yang keempat, kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka pada Ibu Dina? Boleh silakan, Bu Ana. Setelah dilakukan validasi tadi dan juga mencari keyakinan sama Pak Joko ya Bu. Kemudian tindakannya pasti utama adalah meminta maaf atas kesalahan. Dia juga menyadari akan kesalahannya kepada Ibu Dina dan berusaha untuk memperbaiki, tidak akan melakukan hal-hal seperti itu lagi karena sudah diingatkan kembali tentang keyakinan dan juga kesepakatan yang seharusnya mereka taati dalam peraturan di sekolah. Miss Dun mau menambahkan? Sama seperti itu, jadi lebih kepada Mario dan Adi awal-awal dia harus meminta maaf dulu kepada Ibu Dina dan sama Bapak kepala sekolah apa Bapak guru tuh? Ibu Dina kepala sekolah. Iya, Bu. Pak Joko. Iya, Pak Joko yang melihat ya. Ya, wali kelasnya. Yang melihat. Kedua beliau itu mereka harus meminta maaf Mario dan Adi. Setelah itu berjanji, tapi tidak hanya berjanji, harus melakukan hal yang lebih baik dan tidak akan melakukan
tersebut melakukan kesalahan lagi seperti itu. Baik, terima kasih. Mister. Iya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga apa yang telah kita bahas tadi bisa kita terapkan dalam keseharian kita di sekolah dan kita bisa menjadikan anak-anak kita ini anak-anak berprestasi, dan juga semoga apa yang pemerintah inginkan untuk anak-anak agar bisa menjadi anak-anak yang merdeka ya dalam hal memilih ya, sesuai dengan apa Itu yang dalam belajar. ya, terutama dalam hal belajar. Kita juga sebagai guru tidak berhentinya untuk belajar dan belajar lagi, terutama dalam IT ya. Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, panjang umur, dan keberkahan sehingga bisa membimbing anak-anak kita untuk menggapai cita-citanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.